Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai ya. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kabar kalian semua. Apa kabar anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua. Baiklah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu beritahu hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran PPKN, yaitu materi hak dan kewajiban anak. Di sini Ibu sudah menyediakan materinya. Oke, untuk materi yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban. Nah, di sini ada 3 poin penting mengenai pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Yang kedua, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selanjutnya, ada 3 pembahasan mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban anak. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban anak di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang ketiga, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu ingin menanyakan ke kalian, apakah kalian merasa bahwa kalian sudah melakukan hak dan kewajiban kalian sebagai anak, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat? Apakah kalian sudah merasa sudah melakukannya dengan baik? Sepertinya sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Karena anak-anak sudah melakukannya dengan baik, kita akan kenali jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama yaitu hak anak di rumah. Di sini ada 4 contoh dari hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Yang kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Yang keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Anak-anak semua tentunya di sini saat di rumah mendapatkan makan dan minum dari orang tuanya, kan? Dapat, Bu. Kalian juga pasti dapat perlindungan dan keamanan dari orang tua kalian. Terus juga kalau lagi ngerjain PR di rumah itu, kalian pastinya dibimbingkan sama orang tua kalian dalam belajar. Iya, Ibu. Terus juga untuk kesejahteraan hidup, tentunya kalian kalau berangkat sekolah pasti dikasih uang saku, iya kan? Tidak ada yang tidak dikasih uang saku. Benar? Benar, Bu. Yang selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang ketiga, menghormati dan menyayangi keluarga. Yang keempat, mengerjakan PR. Nah, di sini tentunya anak-anak sekalian pasti membantu orang tuanya membersihkan rumah, kan? Kalaupun kalian tidak bisa membantu, kalian tidak boleh mengotori rumah. Terus kalian juga harus patuh kepada orang tua kalian. Jadi kalau dinasihatin, kalian tidak boleh membantah. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Kalian juga harus sopan ke anggota keluarga yang lain, orang tua, kakak, adik, dan yang lainnya. Terus juga kalian selama di rumah tidak boleh hanya sekedar bermain. Kalian juga harus mengerjakan PR. Nah, di sini Ibu ingin
Pelin memberikan satu contoh mengenai kewajiban anak di rumah. Silahkan. Menurut saya, contoh kewajiban anak di rumah yaitu menjaga nama baik keluarga. Iya, baik, benar contohnya. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban anak di sekolah. Ibu memberikan 3 contoh. Yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Di sini, anak-anak semua selama di sekolah tentunya mendapat pelajaran dari guru. Seperti saat ini, kalian mendapat pelajaran dari ibu. Yang kedua, kalian boleh menanyakan pelajaran yang kalian tidak mengerti. Jadi kalau kalian tidak mengerti, kalian harus bertanya, karena kalian berhak untuk bertanya. Yang ketiga, kalian menggunakan fasilitas sekolah. Jadi fasilitas yang ada di sekolah, kalian boleh menggunakannya, tapi menggunakannya secara bertanggung jawab dan baik. Baiklah, yang kedua, kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah ada 3 contoh. Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Jadi karena kalian itu di sekolah, jadi kalian berpendidikan, kalian harus menaati peraturan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Terus kalian juga harus saling menghormati, tidak boleh jahat terhadap sesamanya. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Dalam menggunakan fasilitas sekolah, kalian harus menggunakannya secara bertanggung jawab dan baik. Baiklah, Ibu ingin kepada Tulat memberikan satu contoh mengenai kewajiban anak di sekolah, selain dari yang contoh yang sudah Ibu berikan. Jaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Iya, benar. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu juga termasuk kewajiban kita selama di sekolah. Terus selanjutnya, materi mengenai hak dan kewajiban anak di masyarakat. Di sini pada bagian hak anak di lingkungan masyarakat, Ibu berikan 4 contoh. Yang pertama, anak berhak mengembangkan bakatnya di masyarakat. Yang kedua, anak berhak untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, anak berhak melakukan kegemaran atau hobinya di masyarakat. Yang keempat, anak berhak memakai fasilitas umum di masyarakat. Untuk kewajiban anak di lingkungan masyarakat, yang pertama, menjaga pergaulan sesuai dengan norma. Yang kedua, menolong yang membutuhkan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Jadi selama kalian berada di lingkungan masyarakat, kalian harus bermain atau bergaul sesuai dengan norma yang sudah berlaku. Terus saat di masyarakat, jika ada yang membutuhkan pertolongan, kalian harus menolong orang tersebut. Terus juga kalian harus menghargai orang lain. Baiklah, Ibu di sini ingin kepada Arum untuk memberikan contoh dari hak anak di masyarakat. Silahkan. Contoh hak anak di masyarakat yaitu melaksanakan ibadah di lingkungan masyarakat, Bu. Iya, itu termasuk contoh dalam hal keagamaan ya di dalam masyarakat. Jadi kita berhak untuk melaksanakan ibadah kita masing-masing di lingkungan masyarakat. Misalnya yang Islam ke masjid, yang non-Muslim ke gereja, seperti itu. Selanjutnya, Ibu ingin kepada Lastri memberikan contoh dari kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Silahkan. Kewajiban anak di lingkungan masyarakat itu seperti kita menaati peraturan di masyarakat, Bu. Iya, benar. Itu tadi berhubungan dengan cara kita bergaul. Kita tidak boleh bergaul dengan melanggar peraturan yang ada di masyarakat. Di sini Ibu memberikan contoh kegiatan, contoh gambar mengenai hak anak. Yang gambar pertama kita bisa lihat bahwa ini adalah hak anak di rumah. Ini hak anak di rumah dalam hal anak diberikan bimbingan dalam belajar. Jadi orang tua membimbing anaknya dalam belajar di rumah. Terus yang kedua, hak anak di sekolah. Ini merupakan proses pembelajaran seperti yang sedang kita lakukan sekarang.
Yang ini hak anak di lingkungan masyarakat. Jadi ini berhubungan dengan cara kita bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja asal masih tetap dalam peraturan. Terus ada contoh mengenai kewajiban. Ini adalah contoh kewajiban anak di rumah. Jadi membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, kewajiban anak di sekolah. Nah, kita harus membersihkan lingkungan sekolah. Terus, kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Jika ada gotong royong di lingkungan kita sebagai anak juga harus ikut berperan untuk mengikuti gotong royong. Oke, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Atau ada yang ingin menambahkan mengenai materi Ibu? Bagaimana? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembelajaran berbasis masalah. Jadi, di pembelajaran berbasis masalah ini, Ibu memberikan contoh permasalahan untuk kita diskusikan bersama mengenai pemecahan masalahnya. Ini contoh dari permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak. Di sini Ibu meminta tolong kepada Arum untuk membacakan teksnya. Silahkan. Pada hari Minggu, Doni pergi ke kebun bersama ayahnya. Doni ingin membantu ayahnya bekerja di kebun. Doni dan ayahnya pergi ke kebun kopi milik mereka. Sesampainya di kebun kopi, Doni dan ayahnya langsung bekerja memanen kopi yang sudah waktunya panen. Dan di siang harinya, Doni dan ayahnya istirahat sebentar. Dan saat istirahat, Doni melihat di sebelah kebun kopinya ada penebangan pohon secara liar. Doni melihat orang yang menebang pohon tanpa memilih pohonnya. Bahkan, pohon yang masih kokoh dan hijau ditebang oleh orang tersebut. Doni bertanya kepada ayahnya, kenapa mereka menebang pohon-pohon itu, padahal pohonnya masih hijau dan kokoh. Lalu ayah Doni menjawab bahwa itu adalah penebangan pohon secara liar yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berkewajiban untuk menaati peraturan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan kita sebagai warga negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Mendengar penjelasan ayahnya, Doni menjadi berpikir, apa yang harus dia lakukan ketika melihat pelanggaran hak dan kewajiban yang merusak lingkungan? Oke, baiklah. Di sini dapat kita simpulkan dari cerita ini, permasalahannya itu adalah bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh Doni sebagai anak melihat pelanggaran mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di sini apa sih hak dan kewajiban Doni dalam masalah ini? Ibu minta pendapat dari Pelin bagaimana mengenai masalah ini? Ya, seharusnya Doni menegur pihak yang menebang pohon sembarangan. Ya, itu termasuk dalam hak atau kewajibannya Doni sebagai anak. Kewajiban. Berarti di situ Doni berkewajiban untuk menegur karena melihat adanya pelanggaran. Untuk Lastri bisa berikan pendapatnya mengenai permasalahan ini. Bagaimana pemecahan masalahnya menurut Lastri? Pemecahan masalah dari teks itu, sebenarnya pemerintah sekitaran itu lebih di sekitar tempat itu, Bu. Ya, baik. Pendapat Lastri bagus. Selanjutnya kepada yang membaca teks tadi, Arum, bagaimana setelah membaca teks tadi, menurut Arum apa sih pemecahan masalahnya mengenai permasalahan yang dialami Doni ketika melihat pelanggaran itu? Doni berhak untuk melapor ke pihak
untuk pihak yang berwajib, Bu, kalau tindakan itu salah. Iya benar. Doni juga berhak untuk melapor karena itu merupakan pelanggaran, jadi harus dilaporkan. Untuk Tulat, bagaimana pendapatnya mengenai permasalahan ini? Pendapat saya, penerbangan secara liar itu tidak baik karena sebagai warga negara yang baik kita semua berkewajiban untuk menaati peraturan dan menjaga kelestarian lingkungan. Iya benar. Baiklah, karena kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian, di sini Ibu memberikan kesimpulan atas semua pendapat kalian tadi yang Ibu rasa pendapat kalian sudah cukup bagus. Oke, baiklah. Kita akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi mengenai pemecahan masalah yang dari contoh permasalahan yang tadi. Yang pertama, anak berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan ke orang yang menebang pohon secara liar tersebut. Yang kedua, anak berhak dan berkewajiban untuk meminta bantuan ke orang tuanya agar bisa mengingatkan dan menasihati orang yang melanggar peraturan tersebut, yaitu yang menebang pohon tadi. Terus yang ketiga, anak berhak dan berkewajiban untuk memberikan saran secara baik-baik dan sopan kepada orang yang menebang pohon secara liar tersebut. Yang keempat, anak berhak dan berkewajiban melapor kepada pihak yang berwenang atas masalah tadi. Nah, ini dari pendapat Arum tadi. Terus yang kelima, anak berhak dan berkewajiban melarang orang tersebut untuk menebang pohon secara liar. Oke, baiklah. Pembelajaran kita sudah selesai. Dari pembelajaran kita tadi, dari awal sampai akhir itu tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan mengenai materi Ibu ini? Bagaimana? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Baik, karena sudah cukup, kita simpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak. Di sini, hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi. Jadi kita semua memiliki hak dari lahir. Terus yang kedua, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, jika kita sudah mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Terus selanjutnya, hak dan kewajiban anak di rumah, seperti haknya seperti kita mendapatkan makan, mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Lalu untuk kewajiban anak di rumah, kita membersihkan rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Lalu untuk hak dan kewajiban anak di sekolah, haknya kita mendapatkan materi pelajaran, untuk kewajibannya kita menaati peraturan di sekolah. Terus hak dan kewajiban anak di masyarakat, kita berhak untuk mengembangkan bakat kita di masyarakat. Terus kewajibannya kita harus bergaul sesuai dengan norma dan peraturan. Oke, baiklah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah kata dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.